Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ahlan wa sahlan bit talibat fi dars al-balaghah wa nahnu ma zilna fi ba'd al-abwab. قرأنا باب التورية وحسن التعليل وسنقرأ الباب الثالث والرابع إن شاء الله في هذا اليوم. Ada 4 pembahasan yang kita ingin bahas, 4 kelompok pembahasan. 1, 2 sudah kita bahas, yaitu at-tauriyah dan juga husnut ta'lil. Naam. Wa sanaqra fi hadzal yaum al-tsalits wal rabi' insyaallah. Kita lihat nanti 3 dan 4 kita akan baca. Tayyib ya talibat. As-safhah allati sanaqra'uha hiya as-safhah 116 wa kadzalika as-safhah 119. Jadi kita akan baca contoh ada di halaman 116. Kemudian kita akan baca penjelasannya di halaman 119 insyaallah. Jadi contoh dan penjelasannya terpisah karena memang pembahasannya adalah 4 bab yang dibahas, kemudian contohnya bersamaan dan penjelasannya bersamaan di belakang. Na'am talibatil fadilat, tanzurna fi safhah 116. Unzur huna, na'am. Halaman 116 pada jim. Naam, qara'na alif wal ba. Sebelumnya alif ini sudah kita bacakan 1 2. Kemudian ba sudah kita bacakan 1 dan 2. Hari ini kita akan baca jim. Jim 1 2 dan 3. Ini 1 bab. Al-jim huna ya talibat al-misal raqam 1. Qala sallallahu alaihi wasallam, ana afsahul arab baida anni min Quraisy. Fahimtun al-jumlah ya talibat? Contoh yang pertama pada bab yang jim dan belum kita sebut nama babnya. Contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ana afsahul arab. Saya, kata Nabi, adalah paling fasihnya orang Arab. Nah, jadi siapa orang Arab yang paling fasih? Jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau yang mengakui itu. Ana afsahul Arab. Kemudian apa kata beliau? Baida. Baida bimakna ghaira anna atau illa. Hanya saja. Nah, hanya saja. Atau akan tetapi. Atau kalimat yang semisalnya yang mengungkapkan pengecualian semacam itu. Hanya saja. Nah, baida. Anni min Quraisy. Hanya saja aku dari Quraisy. Sami'tun al-ma'na. Ana afsahul Arab baida anni min Quraisy. Afwan. Aku adalah paling fasihnya orang Arab, hanya saja aku dari Quraisy atau aku Quraisy, yakni orang Quraisy. Taib, as-su'al ya talibat. Idza sami'ta hadha. Apabila antunna dengar seperti ini, yang kalian bayangkan ini pujian atau celaan. Saya paling fasihnya orang Arab, tetapi atau hanya saja saya dari Quraisy. Ini merendah atau na'am atau memuji. Taib, hadha huwa ad-dars ya talibat wa hadha huwa al-misal. Kita akan baca contoh kedua dulu dan juga mungkin ketiga, baru kita akan baca penjelasannya. Yang kedua contohnya adalah qala an-Nabighah al-Ja'di. An-Nabighah al-Ja'di mengatakan, seorang penyair, Nabighah al-Ja'di. Fatan kamulat akhlaquhu. Fatan yakni seorang pemuda. Maksudnya dia berbicara tentang seorang pemuda. Seorang pemuda. Kamulat akhlaquhu, telah sempurna akhlaknya. Ya talibat, kalau sampai di sini ana berhenti dan ana tanya, ini pujian atau celaan? Jawabannya adalah pujian.
seseorang mengatakan dia adalah seorang pemuda yang sempurna akhlaknya, ini adalah pujian. Taib, coba kita lihat selanjutnya apa dia bilang. An-Nabighah mengatakan ghaira, hanya saja, annahu, bahwa dia jawadun, dermawan. Perhatikan, dia seorang pemuda, akhlaknya sempurna. Hanya saja dia dermawan. Fama yubqi minal mali baqiya. Tidaklah yubqi, dia tinggalkan, minal mali, dari hartanya, baqiya, sedikit pun. Tidak ada yang dia tinggalkan. Artinya dia derma, dia kasih orang, dia bersedekah kepada orang, tidak ada yang tersisa. Taib, kita baca secara lengkap. Fatan kamulat akhlaquhu ghaira annahu jawadun fama yubqi minal mali baqiya. Dia seorang pemuda yang telah sempurna akhlaknya, hanya saja dia adalah dermawan, maka tidaklah dia sisakan dari hartanya sedikit pun. Taib, as-su'al, yani ini pujian atau celaan? Sanaqra insyaallah. Al-misalu tsalits ya talibat, al-misal as-tsalits. Contoh yang ketiga, qala asy-syair, seorang penyair mengatakan, dan tidak disebutkan siapa namanya. Apa kata seorang penyair? Wala aiba fikum, tidak ada celaan bagi kalian. Jadi penyair ini berbicara tentang sekelompok orang, bukan satu orang. Kalau yang pertama tadi, yang kedua tadi tentang seorang, kalau ini banyak orang. La aiba fikum, tidak ada celah bagi kalian. Ini berarti pujian. Ghaira, hanya saja. Nah, melainkan atau kecuali. Anna dhuyufakum, bahwa tamu-tamu kalian, tu'abu, dicela, binisyanil ahibbati wal watan. Binisyani, karena melupakan, al ahibbah, para kekasih, wal watan, dan negeri. Taib, dengarkan terjemahannya secara lengkap. Kurang lebih, wala aiba fikum ghaira anna dhuyufakum tu'abu binisyanil ahibbati wal watan. Tidak ada celah bagi kalian, hanya saja tamu-tamu kalian dicela karena melupakan para kekasih dan negerinya. Naam. Hal fahimtunna al-amthilah? إذا لم تفهمنا سنفهمنا أو ستفهمنا بعد هذا إن شاء الله. افتحنا الآن في صفحة 119. Penjelasannya ada pada halaman 119 ya talibat, 119 yang ini. Naam. Raqam 3, هذا هو الموضوع. تأكيد المدح بما يشبه الذم. Ta'kid, yani memastikan al-madah, pujian, bima yushbihudz dzam, dengan sesuatu yang menyerupai cacian. Pahamkah kalian sekarang? Mendengar judulnya, judul babnya adalah memastikan pujian dengan sesuatu yang menyerupai cacian. Nah, kalau sudah mulai paham berarti ini adalah pujian sebenarnya, tapi bentuknya, bentuk struktur kalimatnya sepertinya dia mencela padahal dia memuji. Hakata. Kita baca dengan cepat di sini penjelasannya. Hinama tanzur ila al-amthilatil awwal watsani wassalis min at-ta'ifati jim. Ketika engkau melihat kepada contoh 1, 2 dan 3 pada kelompok contoh-contoh yang jim yang kita baca tadi ya talibat. Talhadhu annaha tufidul madah. Engkau perhatikan bahwa dia memberi makna pujian. Walakinnaha wudi'at fi uslubin lam ta'ahadhu. Tapi dia disusun atau dibentuk dalam uslub. Ingat uslub, yakni cara pemilihan kata dan seterusnya. Dalam uslub lam ta'ahadhu, yang tidak biasa bagimu. Tidak biasa engkau lihat strukturnya. Kenapa? Fan Nabi, contoh nomor 1. Fan Nabi alaihi salam, maka Nabi SAW pada contoh yang nomor 1 ya talibat. Wasafa nafsahu fil misalil awwal. Beliau menggambarkan tentang dirinya pada contoh yang pertama. Bi annahu afsahul Arab, bahwa beliau adalah paling fasihnya orang Arab. Wahia sifatu madah, dan itu adalah sifat terpuji. Walakinnahu, akan tetapi Nabi SAW
ata ba'daha, setelahnya menyebutkan bi'adat istisna, satu huruf pengecualian. Beliau tadi mengatakan ghaira, hanya saja, kecuali. Adat istisna mimma yaj'alus sami' yatawaqqa, yang menjadikan yang itu menjadikan si pendengar, ini kita yang mendengarnya, yatawaqqa, memperkirakan, yatawaqqa yani yadhun, mengira, annahu sayadhkuru ba'daha sifatan ghaira mahbubah, bahwa Nabi SAW akan menyebut setelahnya sifat yang tidak terpuji, yang tidak disukai. Nah, kita kan kalau mengatakan hanya saja atau kecuali, berarti sesuatu yang bertentangan yang akan kita sebut. Tapi kenyataannya bagaimana? Walakin Rasul alaihi salatu wasallam, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pada contoh yang pertama, ata bi sifati madhin ukhra, justru menyebutkan sifat pujian yang lain, wahya annahu min Quraisy, yaitu bahwa beliau berasal dari Quraisy. Kenapa itu pujian? Wa Quraisyun afsahul Arab jami'an, karena orang Quraisy adalah kaum yang paling fasih di antara kaum-kaum Arab. Jadi kabilah-kabilah Arab itu ada banyak, dan yang paling fasih di antara kabilah-kabilah tersebut adalah kabilah Quraisy, dan Nabi SAW berasal darinya. Fal Quran nazala bi lughatiha, Al-Quran Al-Karim yang kita baca itu turun dengan bahasa Quraisy. Fakana dzalika tawkidan li sifati al-madh al-ula fi uslubin yushbihu adh-dhamm. Ini ringkasannya. Maka hal demikian itu adalah menjadi taukid, penetapan, pemastian, pemantapan untuk sifat terpuji. Yang pertama dalam bentuk yang menyerupai cacian. Sifatul madh fi uslubin yushbihu adh-dhamm, bentuk pujian tapi mirip dengan celaan. Kenapa dikatakan mirip? Karena ada kata hanya saja, ghaira annahu, atau illa, atau semisalnya, ada beberapa adatu al-istitsna. Taib, fahimtunna ya talibat, idza fahimtunna al-awwal fahimtunna ats-tsani was-tsalits. Kalau kalian paham dari contoh yang pertama, tentu kalian paham contoh yang kedua dan ketiga, bahwa ini adalah judul babnya ta'kidul madah bima yushbihu dzam, memastikan pujian dengan sesuatu yang menyerupai cacian atau celaan. Kita coba lanjut pada contoh yang kedua ya talibat, ana angkat ke sini. Wa mithlu dzalika yuqalu fil mitsalis tsani. Demikian pada contoh yang kedua, haitsu madahan nabighatul ja'di dzalikal fata bi kamalil akhlaq, di mana an-nabighah al-ja'di memuji pemuda itu, yakni seorang pemuda yang dia puji, dengan kesempurnaan akhlaknya. Summa ata ba'da dzalika bi adat istisna, tapi setelah itu an-nabighah al-ja'di mendatangkan adatul istisna, yakni kata yang menunjukkan pengecualian. Hiya ghaira, yaitu kata ghaira, hanya saja. Summa atba'aha bi sifati madhin ukhra, tapi dia ikutkan setelahnya sifat pujian yang lain. Apa itu? Wahya annahu rajulun karim, bahwa dia adalah seorang yang dermawan. Yuwazzi'u malahu 'alal fuqara, di mana dia membagi-bagikan hartanya kepada para fakir wal muhtajin, dan orang-orang yang membutuhkan, hatta la yabqa minhu syai', sampai tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Berarti itu pujian. Ingat kalian apa yang kita baca tadi, yakni Nabi mengatakan dia seorang pemuda yang sempurna akhlaknya, hanya saja dia adalah dermawan, dia memberi hartanya sampai tidak lagi tersisa harta untuknya. Berarti itu pujian. Jadi kalimat hanya saja itu mengecohkan saja, kemudian itu untuk memantapkan bahwa memang dia orang yang terpuji. Lanjutkan ya talibat. Amma fil misalis salis, adapun pada contoh yang ketiga, yakni qala syair, tadi kita bacakan, faqad nafa asy-sya'ir 'anil mamduhin jumlatal 'uyub, maka sungguh sang penyair telah menafikan, nafa, dari orang-orang yang dia puji itu beberapa aib.
Maksudnya penyair mengatakan la aiba fikum, kalian tidak punya aib apapun. Nah, tapi setelah itu summa ata bi adati istisna. Lalu dia datangkan dengan kata pengecualian. Aqabaha bi sifati madh. Yang dia datangkan lagi setelah pengecualian itu sifat pujian. Apa itu? Wahya an-dhuyuf, yaitu ketika tamu-tamu datang kepada mereka, idza nazalu bihim, apabila tamu mampir ke mereka, nazala yanzilu ya talibat bimakna mampir, yang datang ke rumah untuk bertamu itu bahasa Arabnya adalah nazala yanzilu. Idza nazalu bihim, apabila tamu-tamu itu mampir, yakni turun, maksudnya adalah mampir ke mereka, nasu ahlahum, lupa kepada keluarganya. Ya talibat, ketika dikatakan tamu lupa kepada keluarganya, itu pujian atau tidak? Itu pujian ya talibat. Kenapa pujian? Karena berarti penyuguhan ataupun penghormatan terhadap tamunya istimewa sampai tamunya lupa untuk mau pulang kepada keluarganya. Berarti ikramud dhaifnya tinggi. Hadza huwa. Nasu ahlahum wa awtanahum. Mereka lupa keluarganya, mereka lupa negerinya. Lima yuqabilunahum min karamin wa bishr. Karena mereka menemuinya dengan kemuliaan dan keceriaan. Naam. Karam yakni kedermawanan atau kemuliaan ya talibat. Bishr artinya keceriaan. Singkatnya adalah yang ini, yang terakhir kita baca 3 baris paling bawah ini. Wa mithlu hadzal uslub yusamma ta'kid al-madhi bima yushbihu adh-dhamm. Uslub seperti ini, yakni pemilihan kata seperti ini, pemilihan metode seperti ini dinamakan dalam ilmu balaghah ta'kidul madh bima yushbihu adh-dhamm. Memastikan pujian dengan sesuatu yang menyerupai cacian. Wa huwa ala nawain, dan dia ada 2 bentuknya. Dari 3 contoh tadi sebenarnya ada dua macam di situ ya talibat. Yang pertama, an yuthbata li syai'in sifatu madh. Yang pertama adalah ditetapkannya untuk sesuatu itu sifat pujian, dipuji. Tsumma yu'ta ba'daha bi adati istina. Lalu setelahnya, setelah dikatakan kalimat pujian, didatangkan kata-kata pengecualian. Taliha sifatu madh ukhra, yang mana diikuti lagi setelah pengecualian itu bentuk pujian yang lain. Fahimtuna raqam 1? Jadi disebutkan pujian dulu, kemudian disebutkan pengecualian, lalu didatangkan pujian yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua macamnya, an yustathna min sifati dhammin manfiyah sifatu madh. Dikecualikan dari sifat tercela yang ditiadakan, yaitu sebuah sifat terpuji. Ana ulangi, yang nomor 2 adalah an yustathna min sifati madhin min sifati dhammin manfiyah sifatu madh. Dikecualikannya dari sifat tercela yang ditiadakan atau yang dinafikan, yaitu sebuah sifat terpuji. Ini contohnya yang ketiga ya talibat. Yang tadi yang mengatakan qala syair la aiba fikum, tidak ada. Ini namanya sifah dzam manfiyah. Tidak ada aib bagi kalian. Kalian tidak punya kekurangan. Itu namanya sifatu dzammin manfiyah, sifat tercela yang ditiadakan. Kalian tidak punya kekurangan. Tapi ghairu anna dhuyufakum, dan seterusnya, hanya saja tamu kalian kalau datang ke rumah kalian mereka lupa pulang. Itu berarti pujian. Berarti sebuah pujian yang dikecualikan dari sifat-sifat tercela yang ditiadakan. Mudah-mudahan kalian paham pembagian ini. Dan yang terpenting adalah yang di atas, yaitu judul babnya ta'kidu al-madh bima yushbihu dzam, memastikan pujian dengan sesuatu yang mirip dengan celaan. Maksudnya adalah seseorang intinya itu adalah pujian, tetapi bentuknya adalah seperti celaan karena di tengah-tengah menggunakan kata adatus istisna berupa ghaira atau yang lainnya. Dan kebetulan contoh yang kita punya di sini menggunakan kata ghaira.
Karena contoh yang lain adalah illa misalnya. Illa kecuali itu juga digunakan untuk pengecualian. Wallahu ta'ala ala wa alam ya talibat. Satu bab lagi tapi kita cukupkan sampai di sini aja. Sedikit kalau bisa difahami lebih baik daripada banyak dan sulit dicerna. لعلكن فهمتن ما شرحنا لكن في هذا اليوم وهذا الصباح. بارك الله في الجميع وشكرا على حسن الاستماع. ونختتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.